Berita tentang perang teritorial bervariasi dari satu surat kabar ke surat kabar lainnya, sehingga sulit untuk mengetahui dengan pasti apa yang sedang terjadi. Tetapi jelas bahwa Duk Ludwig memiliki keuntungan. Akan tetapi, opini publik di masyarakat tidak semuanya memihak kepada kaisar. Ada cukup banyak penghasut di pihak Arduk Lenston. Saya tidak berharap hal ini terjadi. Saya sudah cukup lama tidak menghadiri pesta. Duchess mendesah pelan saat berjalan menuju tempat pesta hari ini, rumah besar Wynham. Seperti yang dikatakan Putri Catherine, orang-orang lebih mengenal Count Regelhof dan Arduk Lenston, yang keluarga bangsawannya muncul di sana-sini, dibandingkan dengan Duk Ludwig yang jarang terlihat di lingkungan sosial. Hal ini mulai mempengaruhi pihak yang netral, dan akhirnya Duchess, Lizzie, dan aku memutuskan untuk menghadiri pesta tersebut. Keluarga Sinclair juga akan hadir hari ini, jadi Lizzie jangan jauh-jauh dariku. Iya, Lizzie gugup, tetapi dia berusaha sebisa mungkin untuk terlihat acuh tak acuh. Dan Edith, kamu yakin kamu akan baik-baik saja? Bahkan sebelum meninggalkan rumah, sang Duchess sudah bertanya apakah aku baik-baik saja. Kedua faksi akan menyerangmu, tambahnya. Aku tahu, semakin lama saya bersembunyi, semakin mereka akan menuding saya, karena saya putri Count Regelhof dan juga menantu Duk Ludwig. Cepat atau lambat, saya harus menghadapinya. Aku mengulang apa yang telah kukatakan sejak kemarin. Jika Duchess terus bertanya, bahkan setelah mendengar jawaban yang sama, itu pasti karena dia sendiri yang khawatir. Sejujurnya, aku juga tidak ingin pergi. Aku rasa aku tidak akan menikmati berada di depan sekumpulan orang yang ingin mencabik-cabikku. Tapi ini sudah saatnya Shane muncul. Aku tidak ingin sendirian di rumah dan harus berhadapan dengan Shane. Dan pastinya mereka akan menuduhku membuka pintu rumah itu. Aku merasa seperti masuk ke sarang rubah untuk melarikan diri dari harimau. Aku menguatkan diri, berusaha menahan desahan yang hampir keluar. Aku biasanya bukan tipe orang yang mengabaikan begitu saja seseorang yang memulai pertengkaran denganku. Tetapi hari ini, aku berharap dapat memberikan tanggapan yang lebih masuk akal. Saat kami tiba di rumah besar Count Wynham, aula sudah penuh sesak. Tampaknya semua orang datang ketika mereka mendengar Duchess Ludwig akan hadir. Kami merasa terhormat Anda bisa datang, Duchess Ludwig. Kaisar dan pamannya bersaing memperebutkan kekuasaan dan di suatu tempat di kekaisaran terjadi perang teritorial. Berkat hal ini, keluarga Wynham yang mengundang Duchess Ludwig di pesta mereka tampak sangat bahagia. Terima kasih Countess Wynham karena telah berkenan menerima kehadiran saya dalam waktu yang singkat ini. Duchess mengucapkan terima kasih kepada Countess dengan bermartabat dan anggun, tanpa sedikit pun kesan arogan. Dengan munculnya sang Duchess, aula menjadi sedikit ramai. Tampaknya keluarga yang belum memihak mulai memperhatikan. Tetapi tampaknya aku yang datang bersama Duchess lebih menonjol di mata orang-orang yang sudah memihak. Ya ampun, dia membawa Edith Regelhof. Apa maksudnya? Apakah keluarga Ludwig akan mempertahankan Lady Regelhof sampai akhir? Tidak mungkin, mereka sudah menjadi musuh bebuyutan. Aku lupa bahwa di dunia Rovan, seseorang berbicara di belakang punggungnya dan dapat didengar oleh pihak lainnya. Aku tidak dapat menahan senyum acuh tak acuh dan berpikir bahwa malam ini memang akan sangat penting. Tetapi Duchess Ludwig bertentangan dengan apa yang aku khawatirkan ketika ia datang ke sini, tidak terganggu dengan obrolan itu. Sebaliknya, dia berdiri dengan bangga bersama aku dan Lizzie di kedua sisinya. Anda pasti khawatir tentang suami dan anak-anak Anda. Mereka tidak pergi ke perang besar. Ini hanya kesempatan bagi putra-putra saya untuk mendapatkan pengalaman langsung. Para bangsawan di sekitarnya mendecakkan lidah mendengar jawaban santai itu. Seolah-olah dia telah mengirim putra-putranya pada karya wisata. Dan atas keberanian Duchess, mereka yang mendukung Duk Ludwig tampak cukup yakin. Sudah saatnya seseorang membalas perkataan itu. Aku berpikir dalam hati sambil menikmati perjamuan yang begitu damai. Dan seolah menungguku memikirkan hal ini, seseorang berpura-pura mengenalku. Oh, sudah lama sekali Nona Edith. Berdasarkan ingatan Edith, dia adalah wanita muda dari keluarga Viscount yang dekat dengan keluarga Regelhof. Oh,
Sudah lama sekali, Nona Clara. Kenapa kamu tidak pernah datang ke pesta selama ini? Kamu menolak setiap undangan. Dan apakah kamu dikurung? Pertanyaan itu diajukan dengan nada bercanda, tetapi ada duri di dalamnya. Tentu saja tidak. Aku menikah dengan putra kedua dari keluarga Ludwig, jadi aku sibuk mempelajari berbagai hal dan tidak punya banyak waktu luang. Oh, begitu. Aku senang sekali bertemu denganmu, karena sudah lama sekali. Kurasa kamu setidaknya akan menyapa beberapa teman lamamu. Mereka semua menunggumu di sana. Apa yang ditunjuknya adalah sekelompok wanita muda yang keluarganya mendukung Arduk Lanston, tersenyum ke arahku. Oh, mengapa wajah yang tersenyum bisa begitu menyeramkan? Meski mulutnya tersenyum, matanya penuh dengan permusuhan. Mereka sahabat lama, tetapi mereka adalah sekelompok orang yang bersatu karena kebutuhan. Dan tidak peduli seberapa keras aku menelusuri ingatan Edith, aku hanya tahu sedikit tentang mereka. Terima kasih sudah menyapaku lebih dulu, Nona Clara. Sama-sama. Sekarang aku ingin mengantarmu ke sana. Ini ibu mertuaku, Duchess Ludwig. Seperti yang pastinya kamu tahu. Aku memperkenalkan Clara kepada Duchess tanpa memberinya ruang untuk menyeretku. Ah, iya, merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Anda yang mulia. Apakah kamu temannya Edith? Aku menjawab, iya, seorang teman yang dulu sering kutemui saat aku masih gadis. Ah, ngomong-ngomong, kamu tinggal dekat dengan Viscontes Boris di sana, bukan? Kemarilah, aku akan mengenalkanmu pada Viscontes Boris. Ah, tidak, Aku menutup telinga terhadap protes Clara dan menariknya ke depan Viscontes Boris. Viscontes Boris adalah pengikut setia Duchess, dan begitu aku membawa Clara, dia melotot tajam ke arahnya. Ya ampun, lihat siapa ini. Halo Nyonya Boris, ini teman nama saya Clara, putri Viscount Sheldon. Saya lihat Anda tinggal di dekat perkebunan Sheldon, jadi mungkin kalian sudah kenal. Clara yang mencoba menyeretku ke faksi Arduk Lanston kini menjadi pucat. Merasakan niatku, Viscontes Boris melirikku dengan pandangan penuh pengertian sebelum menoleh ke Clara dan menyeringai. Tentu saja, kita tetangga bukan, Nona Clara? Iya, kita bertetangga. Aku memberikan senyumku yang paling cerah pada Clara, lalu menoleh ke Viscontes Boris. Saya kekurangan waktu karena harus mengurus ibu saya. Jadi saya ingin tahu apakah Nyonya Boris bisa memperkenalkan Nona Clara kepada wanita-wanita lainnya. Aku baik-baik saja. Clara protes, tetapi aku dan Viscontes Boris bahkan tidak berpura-pura mendengarnya. Baiklah kalau begitu, Nona Clara, ikuti saya. Dan saya akan memperkenalkan Anda kepada beberapa wanita yang benar-benar bermartabat dan berbudaya. Kesempatan seperti ini jarang datang, Nona Clara. Jangan lupa berterima kasih kepada Nyonya Boris. Aku dengan pelan menghindari tangan Clara yang mencoba mencengkeramku, melambai padanya, dan kembali ke sisi sang Duchess. Aku melirik ke sekelompok orang yang Clara coba bawa ke sana kemari, dan melihat mereka mondar-mandir, tampak kebingungan. Apakah kamu pikir aku akan membiarkan diriku terseret? Mungkin mereka mencoba membuat Duchess marah atau menunjukkan bahwa Edith, menantu perempuan Duke Ludwig, berada di pihak Arduk Lanston. Tetapi itu terlalu dangkal. Ketika anak-anak sudah gagal, saatnya bagi bangsawan yang lebih tua untuk maju. Wah, Edith, kamu sudah melalui banyak hal. Aku tidak percaya kamu bisa sekurus ini dalam setahun. Seorang pria berwajah ramah mendekat, menatapku dengan kasihan, lalu memegang tanganku. Menurut ingatan Edith, dia adalah seorang Viscount yang dekat dengan Count Regelhof dan seorang pria yang telah menginginkan Edith selama bertahun-tahun. Saya menghargai perhatian Anda, Viscount Bartlett, tetapi Anda tidak seharusnya memegang tangan saya seperti itu ketika saya sudah menjadi istri orang lain. Ucapku sambil tersenyum, namun dengan tegas menarik tanganku dari genggaman lelaki tua itu. Dia tampak terkejut sejenak, tetapi kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Sayangnya, aku melihatmu berada di bawah pengawasan Duchess Ludwig, tetapi sudah berapa tahun aku mengenalmu. Kau tahu betul bahwa aku menganggapmu sebagai putriku sendiri. Lalu dia mencoba lagi, lebih tanpa malu-malu, meraih tanganku, bahkan melingkarkannya di pinggangku. Kemanapun kamu pergi, selalu ada binatang tua yang tidak tahu malu. Alasannya selalu sama, kamu seperti putriku sendiri, atau keponakanku.
Orang ini bahkan mencoba mempermalukan keluarga Ludwig dengan menggoda aku di depan Duchess. Ini serangan ganda ya. Aku meraih pergelangan tangan Viscount Bartlett yang kini berada di dekat pinggangku. Anda sudah diperingatkan, Viscount Bartlett. Apakah telinga Anda sudah tuli? Edith? Atau apakah Anda pikir ini saat yang tepat karena sekarang Duk Ludwig dan putra-putranya tidak ada di sini? Beraninya Anda menyentuh menantu perempuan Duk. Anda ingin pergelangan tangan Anda dipotong? Apa maksudmu? Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Seorang paman yang sudah kau kenal begitu lama? Ayahku saja tidak mau menyentuhku, apalagi pamanku. Sungguh tidak tahu malu. Aku menghadapinya secara langsung, tetapi berhati-hati agar tidak meninggikan suaraku. Kalau aku teriak-teriak, pasti dia akan menuduhku membuat keributan. Sebaliknya, aku mencoba menjaga suaraku tetap rendah, tetapi tegas dan lugas. Mungkin jelas bagi orang-orang di sekitarku apa yang tengah terjadi, dan Duchess tidak berpura-pura tidak menyadari kesulitan yang kuhadapi. Viscount Bartlett, suara yang agung jelas di luar jangkauanku. Duchess, Anda salah paham. Jangan khawatir, saya tidak salah paham sedikit pun. Oh, syukurlah. Edith memang agak tidak stabil secara mental sejak dia masih kecil, dan dia memang kadang-kadang suka rewel. Tidak ada yang tidak bisa dikatakan orang ini. Aku hendak membalas, tapi Duchess mengulurkan tangan di depanku, mencoba menghentikanku. Anda salah paham, Viscount, katanya. Saya mengatakan itu karena saya melihat apa yang Anda lakukan sebelumnya. Saya tahu semua alasan Edith marah. Bahkan Duchess pun melakukan ini. Wanita zaman sekarang tidak bisa menerima lelucon. Bukankah Anda mendapatkan banyak keuntungan dari usaha penggilingan Anda, Viscount Bartlett? Aku segera menambahkan di sebelahnya. Kami memiliki pabrik-pabrik besar di perkebunan Bartlett dan di ibu kota. Pabrik-pabrik itu dipasok dengan gandum dari perkebunan McPhee. Bagaimana ya? Keluarga McPhee meminjam sejumlah uang dari kami. Dan alasan mereka tidak dapat mengembalikannya adalah karena Viscount Bartlett. Wah, dia tidak hanya mengancam satu orang. Dia mengancam seluruh keluarga, seluruh harta benda, dan seluruh bisnis mereka. Wanita alfa memang selalu benar. Saya minta maaf soal itu. Saya minum terlalu banyak. Viscount Bartlett berjalan terseok-seok sambil berkeringat deras. Duchess yang tidak mengalihkan pandangannya darinya sepanjang waktu menatapku dengan simpatik saat dia benar-benar hilang dari pandangan dan berkata, "Pasti banyak pria seperti itu yang mengganggumu." Aku hanya mendesak pelan dan tersenyum pahit. Hari ini pertama kalinya aku dilecehkan secara langsung, tetapi aku penasaran berapa kali Edith yang asli dilecehkan. Dia tidak akan membalas sepatah kata pun. Kalau sesuatu seperti itu terjadi, pasti dia yang akan dituduh bernafsu. Tetapi aku tidak mau dimanfaatkan di masa mendatang. Aku memutuskan untuk menjadi kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi demi Edith dalam cerita aslinya. Untungnya, setelah kegagalan nonda muda itu dan mundurnya Viscount tua yang dipermalukan, faksi Arduk Lanston tidak menyerbu ke arahku. Sebaliknya, aku dapat merasakan beberapa orang dari golongan kaisar itu menatapku dengan pandangan mengejek.